Pernyataan resmi melalui surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi Kepala LL Dikti Wilayah 1 sampai dengan 17, mahasiswa penerima KIP kuliah ongoing dan pendaftar KIP kuliah tahun 2024. Surat ini tertanggal 28 Juni 2024, surat pemberitahuan terkait masalah Pusat Data Nasional. Sehubungan dengan permasalahan pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang berdampak pada sistem layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berkaitan dengan pemulihan sistem KIP kuliah, pada pertemuan tanggal 28 Juni 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan konfirmasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi bahwa Kemenkominfo tidak dapat memulihkan sistem dan data KIP kuliah pada PDNS 2 dan Kemenkominfo tidak memiliki cadangan backup terhadap sistem dan data KIP kuliah pada PDNS 2. Coba bayangkan. Kedua, berdasarkan hal tersebut, Kemendikbudristek menindaklanjuti dengan melakukan pemulihan sistem KIP kuliah menggunakan cadangan atau backup data penerima dan pendaftar KIP kuliah pada pusat data Kemendikbudristek. Untung ya, Kemendikbudristek punya backup di pusdatinya. Kalau enggak, coba bayangkan gitu ya. Proses pemindahan, pemulihan, dan rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP kuliah dengan sistem lain di pemerintahan membutuhkan waktu. Sistem KIP kuliah akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat pada tanggal 29 Juli 2024. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan targetnya untuk beroperasi kembali. Kemudian pendaftaran KIP kuliah dan penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 bagi 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP kuliah sebelum sistem mengalami kendala per tanggal 29 Juli sampai dengan 31 Agustus 2024 diharapkan untuk mengakses sistem KIP kuliah, melakukan reklaim akun KIP kuliah masing-masing menggunakan NIK dan NISN, melakukan unggah kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP kuliah. Jadi yang sudah bikin akun nanti reklaim, mengklaim kembali akunnya, tetapi mengisi data dari nol kembali. Ini sesuai dengan prediksi kita bahwa yang mahasiswa baru 2024 datanya nggak ada backupnya. Kemudian kedua, bagi yang akan mendaftar KIP kuliah 2024 dan belum pernah melakukan pendaftaran sebelumnya, pendaftaran KIP kuliah 2024 akan dibuka kembali mulai 29 Juli sampai dengan 31 Oktober. Kemudian bagi perguruan tinggi diharapkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti bimbingan teknis dari Kemendikbudristek pada awal Agustus 2024 untuk melakukan seleksi penerima KIP kuliah. Kedua, mengundur tenggat waktu pembayaran UKT bagi pendaftar KIP kuliah yang diterima melalui jalur seleksi SNBP dan SNBT sampai proses seleksi penerima KIP kuliah selesai. Kemudian menyesuaikan lini masa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri untuk memberikan kesempatan kepada pendaftar KIP kuliah. Kemudian terakhir, memastikan agar tidak ada mahasiswa baru yang kehilangan hak untuk mengikuti seleksi penerimaan KIP kuliah. Tentu kita berharap dari instruksi ini nanti ada penyesuaian jadwal pendaftaran KIP kuliah terutama di PTS ya, karena memang website diharapkan baru bisa diakses 1 bulan ke depan, yakni 29 Juli. Kemudian pencairan KIP kuliah untuk mahasiswa penerima KIP kuliah ongoing. Proses pencairan KIP kuliah untuk ongoing pada semester genap sudah mencapai 98,8%. Pada saat gangguan sistem KIP kuliah terjadi, masih ada 16.316 mahasiswa yang belum diajukan pencairan oleh perguruan tinggi atau sedang dalam proses pencairan. Selama proses pemulihan KIP kuliah, pengajuan dan pencairan untuk mahasiswa penerima KIP kuliah ongoing akan diproses secara manual. Secara manual ya, alhamdulillah ya, manual. Pengelola KIP kuliah pada perguruan tinggi diharapkan segera melakukan identifikasi dan verifikasi data mahasiswa penerima KIP kuliah ongoing yang belum menerima KIP kuliah pada semester genap. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan Puslabdik untuk memproses pencairan. Semua proses pencairan KIP kuliah untuk mahasiswa penerima KIP kuliah ongoing akan selesai sesuai jadwal tanpa keterlambatan pada bulan Agustus. Kami akan terus memberikan kabar terbaru mengenai status layanan KIP kuliah melalui kanal komunikasi resmi Kemendikbudristek. Untuk informasi lebih lanjut harap menghubungi ULT Kemendikbudristek pada laman ult.kemendikbud.go.id atau pusat panggilan 177. Ini surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dan ini clear, sabar 29 Juli
1 bulan lagi website KIP Kuliah bisa diakses. Untungnya Kemendikbudristek cerdas, nggak mengandalkan Kominfo. Ya harusnya seperti itu memang ya. Ngapain ngandalkan yang lain kan gitu. Semoga dari informasi resmi ini ada kejelasan.